tetapi rekamannya ada. Karena kebenaran harus kita ungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya tidak mau lagi pakai breaking news. Sudah 1 minggu lebih, soalnya sudah 1 pekan lebih. Saya mau kembali ke istilah awal kita, Uber ya, ulas berita. Masih tetap soal ditembaknya, tertembaknya, terbunuhnya, dibunuhnya, terbantainya, dibantainya 6 laskar FPI, Front Pembela Islam. Kali ini ada perkembangan yang menarik dari Komnas HAM bahwa mereka sudah mengambil data CCTV di TKP dan juga mereka ambil semua data yang dipasok atau diberikan atau yang diminta dari Jasa Marga ya. PT Jasa Marga Persero Tbk, salah satu BUMN ya. Kita bacakan ya, sebagaimana dilansir Detikcom. Jakarta, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan sudah memindahkan data CCTV milik Jasa Marga yang berada di lokasi penembakan 6 laskar FPI. Apa temuannya? Tanda tanya ya. Semua dokumen, semua alat bukti yang dijelaskan oleh Jasa Marga kepada kami dan sebagian juga dijelaskan kepada publik, kami ambil, kami copy. Kami terima kasih ke Jasa Marga karena keterbukaannya sehingga kami ambil semua, termasuk mengatakan bahwa ada yang gambarnya ada yang error, ada yang rusak dan sebagainya, termasuk yang rusak error yang jelas kami ambil semua, kata Khairul Anam di kantor Komnas HAM, Jalan Latu Harhari, Jakarta Pusat, Rabu 16/12/2020. Nah, mudah-mudahan yang ada gambarnya itu bisa menyingkap tabir bagaimana terjadinya insiden yang sesungguhnya hingga menyebabkan tewasnya 6 laskar FPI. Nah, ini sebuah tragedi kemanusiaan. Anam menuturkan saat meminta keterangan Dirut Jasa Marga Subakti Syukur pada Senin 14/12 lalu disebutkan ada 23 CCTV di sekitar lokasi kejadian yang mengalami gangguan. Salah satunya CCTV yang terganggu itu di kilometer 51+200. Sobat era sekalian, ini tempat rekonstruksi ya. Makanya setelah kami mendapatkan konfirmasi beberapa hal, misalnya Jasa Marga, kenapa kok CCTV tidak berfungsi? Karena mereka mengatakan bukan mati tapi tidak berfungsi. Jadi tidak bisa mengirimkan gambar dan sebagainya karena satu alat yang trouble. Saya cek tadi, makanya kami sampai tol lumayan karena itu pas di tengah-tengah. Untungnya ada petugas di lapangan, petugas mobil derek itu. Kalau enggak kami kena tabrak di jalan tol, ujarnya. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan gambarnya cuma tidak terkirim ke sentral ya, di kantor kantor kontrol mungkin ya, tapi mudah-mudahan sempat terekam. Kita berharap begitu ya. Dalam pengusutan kasus ini, Komnas HAM juga sudah melakukan investigasi secara mandiri. Setelah mengambil data CCTV, Komnas HAM melanjutkan penelusuran dengan menyisir lokasi-lokasi di mana CCTV itu ditempatkan. Anam perlu memastikan seluruh informasi maupun keterangan dari saksi yang diperiksa benar adanya. Karena memang salah satu yang paling penting adalah semua informasi harus segera diuji. Karena ini kan tidak hanya soal ditunggu oleh publik, tapi memastikan semua barang, semua yang kita dapat itu tidak disentuh oleh pihak yang lain atau tidak rusak dengan kondisi alam atau tidak berubah karena sesuatu hal, ucapnya. Jadi mudah-mudahan Komnas HAM lebih cepat ya dari pihak-pihak lain ya. Pihak-pihak lain yang juga berkepentingan terhadap kasus ini. Anam akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap petugas Jasa Marga yang berdinas saat peristiwa terjadi. Ya.
Nantinya setiap keterangan yang diutarakan para saksi akan diperdalam untuk membangun konstruksi peristiwa dalam kasus ini. Mudah-mudahan siapapun yang diperiksa itu tidak takut ya, mau mengeluarkan fakta dan data yang sesungguhnya, dan barangkali identitasnya tidak perlu diumumkan ke publik agar menjamin keselamatan yang bersangkutan. Dari pihak manapun, dari pihak yang barangkali dirugikan atau bakal tidak diuntungkan terhadap keterangan mereka. Jadi, habis ini cek senjata, cek mobil, cek petugas yang tanggal lalu peristiwa bertugas di sana. Kami akan periksa, termasuk seperti Jasa Marga ini. Kemarin Dirut kasih keterangan, hari ini kami perdalam, kami ambil semua buktinya, dan bahkan kami follow up di tempat-tempat yang menurut mereka argumentasinya seperti apa. Kami ambil, kami perlakukan sebagai bahan dokumen dan barbuk tuturnya. Barbuk ya, bukan serbuk ya, barbuk itu barang bukti. Diberitakan sebelumnya Dirut PT Jasa Marga Subakti Syukur dipanggil Komnas HAM. Komnas juga akan memanggil dokter yang melakukan otopsi terhadap jenazah 6 Laskar FPI. Nah, mudah-mudahan dokternya juga omong apa adanya, karena kondisi 6 laskar yang meninggal kan terlihat ketika dimandikan, ketika dikembalikan kepada keluarga. Jadi mudah-mudahan tetap menjunjung profesionalisme meskipun barangkali taruhannya adalah bisa jadi keselamatan. Tapi mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak yang ingin menghalang-halangi proses penyelidikan atau penyidikan kasus ini ya. Siapa saja, institusi mana saja. Tim penyelidikan Komnas HAM RI telah melayangkan surat panggilan kepada Kabareskrim Mabes Polri untuk meminta keterangan tambahan terkait proses otopsi. Pemanggilan ini ditujukan kepada dokter yang melakukan otopsi jenazah 6 orang. Kata Anam dalam keterangannya Rabu 16 Desember 2020. Ya, mudah-mudahan ya. Pemeriksaan itu dilakukan untuk meminta keterangan tambahan terkait proses otopsi. Anam mengatakan keterangan sebelumnya telah diberikan pada waktu pemeriksaan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Reskrim Mabes Polri. Ya, Sobat RH sekalian, sebenarnya yang juga harus diminta keterangannya adalah pelaku-pelaku atau petugas-petugas yang terlibat di lapangan ya. Kalau Polda Metro Jaya kan sebenarnya tidak terlalu terlibat. Dia hanya menyampaikan keterangan yang dipasok anak buahnya. Ada dua kemungkinan ya, tetap saja ada asas presumption of innocence. Beliau hanya menyampaikan informasi dari bawahannya, dari petugas yang ada di lapangan, disampaikan ke mungkin bawahannya orang yang dia percaya, diolah dan dia sampaikan dalam press conference, atau dia terlibat dalam penyusunan rilis atau materi press conference tersebut. Nah, ini tentu ada konsekuensinya terhadap ini ya. Nanti kita tidak perlu bicarakan lebih lanjut, tapi yang jelas adalah bagaimana duduk persoalan ini sesungguhnya. Dan sepertinya Sobat RH sekalian, clue yang disampaikan Khairul Anam, mereka sesungguhnya sudah mendapatkan data-data yang relatifly mungkin ya bisa menjelaskan peristiwa dini hari tersebut melalui data yang mereka ambil, bukan disita ya, mereka minta dari Jasa Marga. Mudah-mudahan ada rekaman CCTV-nya, gambarnya memang tidak tertransmit ya, tidak terkirim pada saat itu atau pada malam itu, tidak bisa dikontrol dari ruang kontrol, tetapi rekamannya ada. Alhamdulillah ya, karena kebenaran harus kita ungkapkan. Jadi mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa dibantah, bahwa itulah kebenaran sesungguhnya terhadap peristiwa ini. Paling tidak yang bisa menjelaskan peristiwa di lokasi kejadian di sepanjang jalan tol itu. Apakah kilometer 50, kilometer 51 plus 200 dan tempat-tempat lainnya. Sahabat era sekalian, mudah-mudahan semuanya mendapatkan mencapai titik terang. Kita tunggu kerja Komnas HAM dan kita terus dukung tim Komnas HAM untuk mengungkapkan masalah ini sebenar-benarnya, seterang-terangnya, dan jangan lupa mereka diikat oleh sumpah jabatannya. Maju terus Komnas HAM, tidak perlu khawatir,
karena memang kebenaran harus diungkap dan pihak lain, entah itu dari FPI, entah itu dari kepolisian, itu mudah-mudahan tidak mempengaruhi proses atau tidak mengganggu Komnas HAM dalam melakukan pekerjaan independennya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.